masuk live. Nanti ada bikin yang baru. Ayo. Oke, siap. Nanti ada bikin yang baru. Ayo selesai ini ada bikin yang baru. Ya. Nanti ada bikin yang baru. Oke, sini. Oke, sudah yang mau bagikan. Ini Erza belum masuk lagi. Kita tunggu Erzanya. Sebentar. Kita tunggu dulu Erza. Oke. Nah, kita bagikan dulu sebentar. Oke. Nah, oke, mana nih Arif? Arif jadi kecil. Kita mulai ya. Oke, selamat malam para asisten sekalian. Malam. Nah, oke, malam ini kita ada para bapak-bapak, juga ada bujangan juga ya, nggak bapak-bapak semua. Para pria Atomian, nah Atomian Men. Nah, sesuai dengan nama produknya Atomi, itu ada Atomi Men. Nah, sekarang kita temanya di Men. Nah, malam ini kita ada dari berbagai daerah juga. Nah, kita perkenalkan dulu masing-masing tamu kita pada malam hari ini. Perkenalkan namanya. Kita mulai dari yang tua dulu. Yang senior, bukan yang tua, yang senior dulu. Bapak Jeffrey Rumate. Oke, silakan senior ya? Pak. Senior ya? Senior. Dan para pria malam ini Pak Jeffrey-nya yang lebih senior. Karena saya paling cantik ini malam ya, karena pendampingnya cuma saya merasa percaya diri sekali. Oke, silakan Pak Jeffrey, perkenalkan dirinya. Terima kasih, nama saya Jeffrey Rumate, asal dari Bitung, Sulawesi Utara, tapi orang lebih kenal dengan Manado sih sebenarnya ya. Pas tadi berkenalan, pas bilang Bitung orang Sulawesi Utara, oh Manado. Manado, apa lagi ya? Kebetulan waktu tanggal 19 kemarin, ulang tahun versi 4.0. Beranjak lebih matang. Ya, kita ucapkan ini buat tamu kita. Ini Pak Jeffrey barusan merayakan ulang tahunnya yang ke-40 di tanggal 19 kemarin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak. Nah, semoga depannya lebih sukses lagi. Terutama kita doanya yang baik-baik ya buatnya. Oke. Terima kasih banyak. Nah, oke, kita lanjut lagi ke Uda Maman. Silakan Uda Maman. Iya, aku masih kecil loh, Kak. Ya, saya tua muda, saya dipanggil Uni malahan. Tapi saya suka. Baik, perkenalkan nama saya Erman Effendi. Saya dari Solo, tepatnya di negeri dingin tanpa salju, Alahan Panjang. Ya. Oke, itu dari pengenalan dari Uda Maman yang ada di Sumatera Barat. Ini kita jauh ya dari Sumatera Barat ke Sulawesi. Kita lanjut lagi ke Arif. Silakan Arif. Oke. Assalamualaikum, selamat malam semua. Perkenalkan saya Al Arif dari Darmasraya.
Nah, oke, itu Arif. Kemudian lanjut ke yang paling bontot. Nah, satu-satunya ini Perjaka di sini. Perjaka. Karena tahu di sini habis live itu dapat jodoh. Udah punya Kak, keluarga belum? Kak, aku masih perjaka loh, Kak. Di atas juga. Aduh, maaf. Kita ajang promosi juga boleh di sini. Ya, Ezranya boleh, ini, Kak. ya, Ezra udah berkeluarga belum? Belum. Nah, itu banyak itu nanti yang daftar, tolong ya dicatat. Ya. Silakan Daftar perkenalkan ini. dirinya, Ezra. Daftar member ya. Daftar member. Boleh. Oke, selamat malam. Thank you semuanya. Uni, thank you. Perkenalkan saya Ezra, domisili Makassar. Oke. Oke, itu perkenalan dari beberapa tamu kita malam hari ini di talk show saya yang sambil nyantai tapi bermakna. Nah, kita ngulik-ngulik ini bagaimana ini para bapak-bapak, para pria-pria ini bisa terjun ke Atomi. Pasti ada alasannya tersendiri. Nah, kita mulai dulu dari Bapak Jeffrey. Nah, yang saya tahu ini Bapak Jeffrey ini juga salah satu seorang dosen ya di Fakultas Swasta di Sulawesi. Nah, pertanyaan kita ini ya, kita santai-santai aja ya Pak dosen ya. Oke. Tadi udah selamat ulang tahunnya udah, selamat ulang tahunnya udah. Sambil ngopi. Oke, sambil ngopi. Itu ulang tahun. Ya, life begin at 14. Ya. Aduh, saya paham itu umur 40. Nah, oke Bapak Jeffrey. Kelihatan 40 nggak? 40-an kan? Kelihatan 40 nggak? Nggak kan? Kelihatan 39,5. Karena Atomi. Karena Atomi 2 bulan. Nah, Atomi 2 bulan turun setengah tahun. Kalau semakin lama nanti semakin turun. Oke, pertanyaan saya pertama ini ditujukan untuk Bapak Jeffrey. Nah, sudah berapa lama nih jadi atomiannya? Saya daftarnya pas tanggal 28 Februari. Barusan sih, tahun ini. Iya. Jadi akhir Februari, Maret, April, Mei, Juni. 3 bulanan. 3 bulanan. Mau jalan 4 bulan. 3 bulan mau jalan 4 bulan. Nah, oke, ini masih baru berarti ya Pak ya, masih baru. Iya. Tapi di Atomi ini kita nggak peduli mau baru mau lama, asal dia ngegas itu bisa cepat. Iya. Oke, pertanyaan kedua masih sama Pak dosen kita ini. Nah, produk apa yang bikin Pak dosen jatuh hati pertama kali di Atomi? Ini dia pertanyaannya. Boleh cerita. Oke. Jadi ada hubungannya dengan pertanyaan tadi, kelihatannya umur berapa ini? Oh iya, saya bilang tadi karena baru 4 bulan di Atomi, saya diskon setengah tahun. Ya, jadi pas kemarin memang sekitar awal Januari, saya waktu itu memang juga rajin menggunakan pembersih wajah, produk pembersih wajah. Pas kebetulan pulang kampung kemarin waktu awal Januari itu, saya lupa bawa pembersih wajah saya. Nah, terus ditawarin sama saudara waktu itu, coba deh pakai produk ini. Produk apa ini? Ini produk dari Atomi untuk pembersih wajah, cuci muka gitu kan. Terus saya coba. Nah, waktu itu kesan bersihnya bertahan lama gitu. Itu facial foam. Ya, saya waktu itu nggak perhatikan namanya apa. Nah, pas bulan depannya, bulan awal Februari, produk cuci muka yang saya biasa pakai itu, pembersih wajah saya pakai habis. Saya keingat, saya pernah waktu yang bulan kemarin saya pernah pakai Atomi. Pas lihat-lihat teman-teman yang di Facebook pada pada posting-posting produk Atomi, ya saya kontak. Ya. Saya kontak, terus saya tanya, pembersih wajah itu yang foam gitu? Oh iya, evening care, cleansing foam itu. Akhirnya pas itu saya ambil produknya, kalian juga daftar sebagai member, itu pas di tanggal 28 Februari. Jadi saya jatuh hati sama itunya,
produk itu skincare, cleansing foam. Jadi cleansing foamnya yang bikin jatuh hati pertama kali ya Pak dosen ya? Ya, benar. Oke, nah itu pengalaman dari Pak dosen yang sudah mencoba itu evening care corsetnya dan dia jatuh hati, sangat jatuh hati salah satu produknya yang bernama foam cleansernya Atomy. Jadi kita kalau mau jadi atomian itu cintai dulu produknya. Oke, iya kan? Ada hebatnya lagi. Iya. Hebatnya lagi sampai sekarang belum habis-habis. Nah itu udah berapa bulan? Udah 4 dari bulan. Ya, udah mau jalan 4 bulan belum habis-habis. Nah, iya, hemat Makanya sekali. kan cuma dikit doang. Bikin busanya banyak, jadinya ini Iya, jadi busanya banyak. Oke, pemakaiannya lebih irit ya. Iya, Nah, benar. oke. Nah, itu dia kenapa Pak Jeffrey-nya sangat tertarik dengan produk Atomy, yaitu jatuh hati karena si foam cleanser-nya dan juga itu awet pemakaiannya. Udah sekarang belum habis-habis, jadi lebih hemat. Nah, gitu ceritanya. Oke, lanjut kita ke Uda Maman. Hai Uda Maman. Halo Kak. Nah, Boleh bahasa Minang saya? Boleh kalau orang nama ngarati. Roaming. Jangan Roaming paksa. nasional. Udah Maman ya Mbak Uni lah kakak tuh rasanya imut Adi mana Uni. lah. Iya udah Uni ya. Awak orang Padang. Nah, oke. Maman, kita ini hampir pertanyaannya hampir sama dengan Pak dosen. Nah, itu Maman kapan pertama kali itu kenal dengan Atomy? Oh gitu. Baik. Ceritanya bagaimana? Ceritakan ya. Awal kenal sama Atomy itu dari Kak Lina sih. Sebelumnya sih Kak saya Lina nggak mau. Siapa? Kak Lina yang dekat rumah. Oh, tetangga. Lidernya. Ya, lidernya aku sekarang kan. Okay. Jadi karena aku orangnya kan emang MLM-an dulu dari dulu. Ya, apapun jenis MLM itu sudah aku tempuh. Oke, mantap. Nah, jadi kemarin itu ditawarin lah sama Kak Lina. Itu kapan? Katanya, rasa-rasanya udah sebulan sekarang Kak. Tapi nggak ingat tanggalnya loh. Oke, sebulan. Oke, ya pas corona waktu itu Kak. Corona udah dari Januari. Maret. Tapi enggak. Maksudnya coronanya udah berjalan gitu. Bulan-bulan puasa rasanya. Coronanya udah nyampe di Sumatera Barat. Oke, lanjut ceritanya. Jadi ya karena aku udah banyak berkecimpung di MLM ya, terus aku tanya semuanya dulu gitu tentang Atomy ini gitu. Terus katanya ya udah. Jadi ya karena aku udah banyak. Nah ini tolong suaranya udah Maman nih, kenapa hilang? Miknya. Mel, tolong suaranya si Maman hilang ini Mel. Miknya kayaknya. Mute itu kayaknya. Mute. Nah, bukan cuma suara yang hilang, orangnya juga hilang. Nah, timbul lagi. Ayo, silakan. Halo nih. Ya, lanjut. Lanjut, oke. Nah, suaranya hilang lagi itu Maman. Tangannya jangan terlalu agresif. Udah. Mantap. Lanjutkan. Lanjut. Ini butuh perjuangan kayaknya sama si Maman ini ya. Oke. Silakan. Jadi pengenalannya gitu, 1 bulan kemarin dari tetangga. Iya. Jadi setelah saya coba. Aduh. Sinyal kayaknya. Bukan sinyal, ini HP-nya atau basah kena air atau apa? Ada telepon. Nah. Oke, lanjut Maman. Semangat. Halo. Ya, halo.
Halo. Iya. Gitu. Aduh, putus. Nah, jadi atomian itu harus sabar, harus telaten. Nah, gitu. Kita sabar loh. Udah. Nanti kalau ini Ya, ada telepon. Ya, silakan. Oke, habis itu Oke, setelah lanjutkan. setelah dibujuk ya sama Kak Linanya gitu ya. Oh, bagus loh speknya gitu-gitu. Ya wes lah, aku coba. Awalnya sih coba aja. Coba siap tuh. Oke, mungkin ini mamannya ada ya. Siap setelah itu. Kenapa ya bisa bolak-balik itu suaranya? Oh, itu ada telepon masuk, Kak. Oh, bilang ke dia kita lagi live, jangan nelfon. Habis itu saya cobalah karena penasaran. Saya coba order satu produk odol gitu, yang biasa aja, yang murahnya aja dulu gitu. Ternyata bagus, odolnya bagus, bisa hilangin sariawan, terus hemat gitu. Satu odol biasanya kalau pakai odol lain, satu odol itu habis. Mute lagi. Kita angguk-angguk aja dulu. Saya yakin nelfon lagi nih. Oke, Maman, kita udah bisa tangkap tuh di awal. Nanti kita lanjutkan ini sama Maman karena kita udah bisa tahu dia kenal Atomi itu baru 1 bulan dari tetangganya, ya. Nah, sekarang mencoba bisnis dari pengalaman bisnis MLM sebelumnya. Nah, sementara kita tunggu nih Maman lagi angkat dulu teleponnya Maman bilang kita kalau lagi ada acara live. Kita ke Arif dulu deh, Rif. Nah, oke, ini Arif. Arif ini sudah sampai di SM, Sales Master-nya Atomi, ya. Sales Master-nya Atomi di bulan apa, Arif? Arif Sales Master Juni tahun kemarin ya? Juni tahun kemarin ya. Sudah 1 tahun. Nah, Arif sudah di posisi Sales Master-nya Atomi di tahun kemarin, di Juni tahun kemarin. Nah, kalau masalah pengenalan Atomi, kita nggak perlu tanya lagi ke Arif, karena di episode awal-awal kita talk show ini, Arif juga pernah ceritakan bagaimana dia pengenalannya di awal Atomi. Nah, biasanya yang pertanyaan kita ini buat Arif, cobalah, karena Arif ini udah lumayan senior deh dari yang lainnya untuk di Atomi ya, untuk di Atomi Arif lumayan senior. Nah, coba Arif berbagi sedikit pengalaman tentang produk Atomi yang sudah Arif gunakan. Nah, berbagi pengalaman tentang produk Atomi yang sudah Arif gunakan. Ya. Oke. Kalau produk yang mungkin yang paling berkesan ini itu di sampo ya ini, herbal sampo. Iya. Itu dulu sebelum pakai sampo Atomi itu saya punya keluhan banyak rambut rontok nih. Jadi setiap pagi itu banyak rambut yang patah-patah itu berserakan di atas bantal. Jadi setiap pagi itu harus dikumpulin gitu kan. Jadi karena ada testimoni kan, jadi penasaran juga ingin nyoba gitu kan. Karena sebelumnya udah pernah nyoba produk lain juga. Jadi produk lain udah coba, nggak ada berhasil gitu kan, masih aja tetap kayak gitu. Sampai apa ini? Udah sampai dalam banget nih, sampai sini dulu. Iya. Di sini juga udah mulai tipis. Nah, jadi udah dicoba pakai sampo, order samponya sama hair tonic kita coba. Oke. Nah, jadi seminggu pakai sampo itu udah berkurang sekali kerontokannya. Jadi udah di bantal tuh udah nggak ada lagi, pas diginiin juga nggak ada lagi rambut yang rontok kan. Iya. Biasa kan kalau rontok kan biasa diginiin pasti ada yang ke bawah kan di tangan. Nempel di tangan. Ini sekarang udah nggak ada lagi. Ketombe pun juga udah jauh berkurang. Itu satu botol pemakaian berapa bulan?
Kalau untuk satu botol itu karena kami kan cuma bertiga ini ya, itu bisa sampai 4 bulan lebih. Nah, itu dia. Yang Tevi juga pakai, yang anak saya yang 5 tahun juga udah pakai sampo. Dia juga, ini kena lihat dulu nih dia. Rambutnya tipis banget dulu. Sekarang udah tebal rambutnya. Pakai sampo juga. Nah, jadi itu pengalaman dari Arif di salah satu produk Atomi yang itu paling berkesannya adalah sampo. Berarti ada sampo ini di Atomi ada 3, ada scalp care, ada yang absolut, ada yang herbal. Nah, itu gunanya bermacam-macam ya. Yang Arif pakai ini herbal. Yang herbal ini ya, sama hair tonic. Coba hair tonic itu dalam sebulan itu udah kelihatan numbuh rambut baru. Anak-anak rambut itu udah kelihatan numbuh, jadi udah nggak terlalu pitak lagi nih, udah banyak numbuhnya. Nah itu dulu udah terlalu jauh ke dalam. Nah, Arif ini sudah ada juga testinya, sudah banyak yang nge-share di Facebook itu dari rambutnya yang jauh ke dalam ada gini ya. Pakai peluk ya, peluk. Sekarang ini testi baru, cuman fotonya belum dapat. Itu dosen Unan juga, itu lebih parah ini. Di sini juga terus di sini botak ya. Sekarang udah lebat rambutnya. Oke, udah jadi. Belum dapat fotonya. Nanti saya share fotonya. Oke, siap. Kita tunggu ini testi dari dosen Unannya yang itu kepalanya udah jadi kosong. Iya benar. Terus kayak profesor ya, kayak profesor banget. Pantesan dia jadi dosen. Ini Pak, jadi hati-hati nanti harus pakai herbal sampo biar nanti enggak ini lama-lama ini habis loh, kelamaan mikir. Iya memang. Nah, oke, kita lanjut ke Ezra. Nah, oke Ezra. Ezra ini juga dari tadi udah perkenalannya dari Sulawesi. Nah, mungkin pertanyaan yang sama karena ini kita belum pernah ini ya talkshow sebelumnya juga. Itu pertama kenal Atomi itu kapan dan apa yang menarik dari Atominya? Oke, silakan Ezra. Mute. Oke. Thank you nih, selamat malam semuanya. Malam. Kalau saya pertama kali kenal mungkin nggak sengaja sih sebenarnya, nggak sengaja. Saya pergi lagi antar Martin ke puskesmas, ya udah ngobrol-ngobrol. Terus dia katanya lagi ngorder apa gitu saya kurang tahu dia ngordernya ke siapa. Terus ya udah akhirnya dia ngorder, terus dia cerita ke saya kalau Ezra nih ada Atomi nih gitu kan. Terus saya berpikir kok saya kayaknya pernah tahu gitu, mungkin kena iklan atau mungkin pernah ada orang nawarin, saya kurang tahu deh. Tapi saya cukup familiar sama namanya Atomi. Oke. Ya udah akhirnya dia bilang ini bagus, cuma saya tipikal orang yang kalau saya mau nyemplung ya udah nyemplung sekalian, tapi saya harus tahu dulu bagusnya tuh apa gitu. Oke. Justru saya bukan beli produk dulu, saya pelajari sistemnya dulu, saya ngelihat peluangnya dulu. Iya, saya bukan beli produknya dulu, jujur. Saya nggak tahu produknya apa, saya benar-benar nggak tahu. Cuma saya dikasih tahu ini odolnya bagus, udah gitu. Ya udah, saya buka YouTube, saya searching lah, pokoknya saya cari tahu apa sih bagusnya, sistemnya sih seperti apa gitu, apa sih yang bisa saya dapat di sini gitu kan. Apalagi waktu itu memang momen-momen saya lagi pengen mencari kesibukan, bisa dibilang mencari kesibukan ya, karena saya di sini ngekos gitu kan, jadi mau ada kesibukan supaya nggak bosan dan supaya dapat penghasilan tambahan juga gitu sih. Itu kejadiannya kapan? 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Oke. Itu baru kejadiannya 2 minggu lalu, berarti ini baru lahir, lagi anget-angetnya ini. Nah, semoga iya, karena orang Atomian itu terjun ke Atomi itu berbagai alasan. Ya mungkin yang dari Ezra pribadi dia lebih tertarik mungkin ke bisnisnya. Tapi ada juga yang sebagian kayak Pak dosen ini dari produk jatuh cintanya. Juga dari. Tapi akhirnya produknya saya coba sih. Iya pastilah. Saya tahu. Odol sih, odol. Maksudnya yang sederhana dulu aja, yang gampang dijual, yang kira-kira orang semua pasti butuh ya odol kan. Iya. Karena ini ya, kita cerita sedikit, itu yang leader kita di Malaysia, yang Jedik, yang itu Jedik, yang botak.
Oke, Jedik itu berawalnya bukan dari produk yang mahal. Dia berawalnya cuman dari sikat gigi. Yang paling murah itu produk di Atomi itu adalah sikat gigi. Karena harganya di bawah 20 ribuan. Nah, dia mulainya dari situ malahan. Nah, sampai sekarang ya dia jadi Star Master itu awal cikal bakalnya di Atomi ya dari ini, dari sikat gigi. Mana tahu nanti Ezra juga duplikasinya Jedik, kita aminkan. Amin. Nah, amin. Di Indonesia nanti ada lahir lagi jedik-jediknya yang baru. Oke. Nah, oke, masih ke Ezra. Oh, masih saya. Selain, ya masih. Kita double aja. Buat yang muda kita kasih double. Selain di Atomi ini ya, selain di Atomi ini kegiatan Ezra lainnya apa sih? Dan bisa dikolaborasi nggak itu pekerjaannya dengan yang dijalankan sekarang? Oke. Kalau kegiatan sehari-hari saya seorang pegawai swasta. Kebetulan di salah satu asuransi, saya sebagai megang tim lah, bisa dibilang sebagai megang tim. Juga jadi ya, kalau dibilang ada hubungannya ada banget pasti. Ya. Namanya biasa orang asuransi nawarin yang kalau saya sih ngerasa ilmunya kepake lah di sini. Gimana caranya manage tim, gimana caranya ngerekrut orang, gimana caranya bangun tim, gimana caranya kayak brainwash mereka gitu loh. Kita ngasih tahu apa sih yang harus kita. Kadang gini, beberapa member saya yang rekrutan saya sampai saat ini mungkin belum gerak. Itu mungkin ya karena kita belum belum mengedukasi mereka, mengedukasi mereka apa sih yang harus kamu lakuin di sini gitu. Gitu. Jadi ya ibaratnya untuk memfollow up orang, untuk manage tim itu ya ada hubungannya sih. Hampir sama ya kerjanya. Hampir ya saya yakin lah. Nah, kita yakin ini Ezra akan bisa juga sesukses dia yang di asuransi karena apa? Asuransi aja kita yang jual produk yang tanpa wujud kita bisa, Ezra bisa, apalagi kita jual produk yang ada wujudnya. Nah, kita sama-sama loh background-nya kita juga sama-sama di asuransi. Tapi ya itu dulunya saya pernah di asuransi. Tapi ya kerjanya juga sama, kita meyakinkan orang. Nah, tapi kalau di Atomi kan ada produk, nah kita bisa lihatkan langsung ke orang. Nah, itu juga bisa teman-teman sekantor Ezra bisa ditarik lah, itu gampang lah. Saya yakin ini Ezra gampang lah untuk menjalankan Atomi. Karena apa? Masih muda. Masih muda. Saya ulang lagi, ini Ezra masih muda. Nanti ibu-ibu nih pada nanya. Saya ada nomor WA-nya Ezra ya, kalau mau yang nanya. Oke, kita kembali lagi ini ke Pak dosen. Saya suka sekali Pak dosen ini, full smile sekali. Ini mahasiswanya pada betah ini kalau diajar sama Pak dosen. Karena saya tahu ini, mahasiswinya ada di saya. Mahasiswinya ada di saya. Nah, oke Pak dosen. Nah, menurut kabar burung, saya nggak tahu nih kabar burung ya. Menurut kabar burung, ini Pak dosennya juga lagi merintis karir jadi YouTuber. Oke. Itu nanti kita bisa share linknya di sini, Pak dosen. Nanti banyak yang subscriber. Nanti kita bantu. Kalau ini ya, kalau menguntungkan ke Atomi itu banyak yang akan share. Tanya deh ke Atomian yang lagi nonton ini, banyak rame. Nah, udah pernah nggak nih Pak dosennya mereview produk Atomi di YouTube-nya? Oh ya, pas saya coba yang itu cleansing foam itu di skincare, saya langsung review produknya, terus saya langsung post di channel YouTube saya. Ya, udah ada berarti. Iya, udah ada. Nanti jangan lupa. Pas seminggu saya pakai, saya langsung review. Langsung 1 minggu dipakai, langsung review di YouTube-nya. Iya. Nah, ini teman-teman Atomian sekalian, mau lihat Pak dosennya gimana cara memakai itu produk Evening Care Corset, bisa datang ke YouTube-nya si Pak dosen. Nanti linknya dikasih ya Pak ya. Nah, nanti dikasih di sini, dijawab di sini. Nah, share rame-rame kalau ini berhubungan. Nanti bikin lagi testi yang banyak Pak tentang Atominya bagaimana. Karena
kita itu juga harus apa ya, kalau di Atomi istilahnya kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Nah, itu salah satu YouTube itu adalah penyambung. Ya, orang yang banyak yang nggak tahu bisa jadi tahu. Nah, orang-orang banyak yang tertarik, apalagi nanti kalau subscribernya banyak, itu juga bisa dibagi ke kita traktirannya. Oke. Oke. Pastilah, pasti. Iya, ujung-ujungnya nanti ke sana. Nanti kita bantulah. Itu nama ininya apa. Oke, berarti ingat ya, dengar ya ini para atomian sekalian. Jangan lupa nanti itu lihat atau share di Facebook masing-masing bagaimana caranya Pak dosen itu mereview produk Atomi yang namanya Evening Care for Set. Ya. Dan pertanyaan masih untuk Pak dosen. Nah, mana ini dia? Oke, kenapa sih Pak dosen tertarik menjalankan bisnis Atomi? Pak dosen sebagai user aja atau memang berniat untuk menjalankan bisnisnya? Ya, memang sebenarnya saya awalnya lebih suka untuk menggunakan produknya ya, karena produknya itu sesuai dengan harganya, kualitasnya juga sesuai dengan harganya. Apa namanya? Bagus ya, produknya bagus. Kayak yang saya sudah bilang tadi, dengan harga yang segitu untuk evening care itu, cleansing foam-nya sampai sekarang masih ada. Terus efeknya juga bagus, apa namanya? Manfaatnya memang kerasa banget gitu. Nah, jadi kenapa sih nggak saya coba tawarin? Nah, sebenarnya sih memang ya, mohon maaf, targetnya sih sebenarnya mahasiswa gitu untuk awal-awal. Itu mahasiswa kalau mau naik nilainya tinggi bisa jadi atomian, daftar. Oh, enggak lah. Maafkanlah saya Pak dosen. Saya juga banyak mahasiswa yang beli ya, Bang. Iya, nggak boleh. Yang masalah nilai ya nilai. Masalah yang beda lagi. Cuman Pak dosennya ingin nih mahasiswanya juga bisa menghasilkan. Itu kan membantu juga. Nah, dari 100 orang mahasiswa jadi member 10 orang jalan semua udah lumayan, udah bisa jadi sales master loh, Pak. Nah, oke, jadi itu Pak dosen juga tadi cerita kenapa dia menjalankan bisnisnya, karena ada kesempatan dan juga produknya itu hasilnya juga bagus. Jadi kita nggak malu-maluin atau kita nggak bikin hoax kalau ini memang bagus karena udah dibuktikan sendiri gitu kan ya Pak ya? Ya, saya aja jawab ya. Ya. Nah ada ini Uni, Safitri jangan gagal fokus ya. Uni dikelilingi para atomi men. Saya merasa paling cantik di sini jadi nggak ada saingan ya. Sinjuan nggak ada saingan. Melisa pun nggak kelihatan di sini. Oke, kita lanjut ini ke udah Maman yang semakin malam semakin dingin. Nah, gimana nih caranya Maman di sana ya? Karena Atomi ini kan baru dikenal ini sama Mamannya. Itu cara Maman meyakinkan orang itu bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya meyakinkan orang agar bisa pakai produk Atomi? Coba. Kalau untuk meyakinkan produk Atomi sebenarnya belum sih Kak ya. Cuman saya lebih ke rekrut aja dulu gitu. Oke. Di sini saya lebih menekankan kalau di Atomi ini kita nggak tupo gitu seperti MLM lain. Berarti pengalamannya yang sebelumnya tupo ya? Nah, iya dong, harus tupo. Kasihan saya. Iya. Jadi kalau di Atomi ini kita cukup rekrut, terus tinggal diajarkan bagaimana sistemnya di Atomi. Terus kita nggak mesti harus belanja terus, nggak mesti tutup poin, dan aktif akun kita itu istilahnya itu satu belanja itu bisa aktif 1 tahun. Ya dulu. Kemudian kalau untuk produk kemarin saya baru coba itu lips. Masa cowok ya, lipstick ya, nawarin lipstick. Bisa aja, nggak apa-apa. Cucok, Cin. Nah, jadi lipstick ini saya tawarkan loh nih. Jadi kebetulan di sini banyak petani.
Yang nama petani ini kan dia kena panas hujan setiap hari gitu. Jadi kan kadang-kadang ada rekomendasi lipstik itu untuk memerahkan bibir. Yes. Jadi saya bilang bisa untuk cowok sama cewek gitu. Nah, jadi sebagian kan ada biar nggak salah. Gitu ya? Ya, biar nggak salah atomiannya ini yang ditawari lip treatment kan. Iya itu dia kan. Oke, jadi jangan gagal fokus nanti dibilang mamanya pakai lipstik, yang enggak lah itu bibirnya. Iya enggak. Yang ditawari itu adalah lip treatment. Nah, udah pakai itu lip treatment. Udah pakai. Oh, lagi order Kak, Uni. Oh, lagi order. Nanti kalau udah dipakai dikasih tesnya, bibirnya dikasih. Oh, siap. Cuman nggak pas dipakai ya. Ya jangan pas dipakai, itu kumis dicukur dulu biar kelihatan itu bibirnya. Iya Uni. Caranya sekarang masih rekrut. Iya, lebih keutamakan saya rekrut dulu. Nanti rencananya setelah saya rekrut, saya pengennya adakan pertemuan gitu kayak MLM saya jalani sebelumnya. Jadi nanti di sana belajar sama-sama gitu gimana menjalankan atomi ini. Gitu. Tapi jangan lupa setiap merekrut pastikan orang itu mau beli produk satu aja. Soalnya nah, kita awal atomi itu nanti mana tahu pas nanti mamanya mau mengadakan acara, orang yang udah didaftarkan di awal ternyata dia nggak belanja sama sekali, ternyata orang yang di bawahnya belanja, nah itu nanti dia nggak dapat TV loh. Nah tadi usahakan yang pertama di awal itu yang namanya yang akan jadi co-leader kita belanja satu produk. Oke, siap? Yakin? Siap, Uni. Yakin kan? Yakin. Oke. Ayo bisa loh Uni. Jangan ayo bisa, itu bukan acaranya saya. Oh, bukan acaranya Uni ya? Bukan, itu bukan acara saya. Nanti saya. Oke, kita ke Arif lagi. Produk apa aja yang selain yang shampoo tadi Arif cerita, itu produk apa aja yang harus dan wajib ada di rumah? Gimana Uni? Putus-putus Uni? Oke. Selain yang shampoo tadi ya, produk apa saja yang wajib ada di rumah selain shampoo tadi? Oh, yang sering dipakai ya Uni ya, yang otomatis yang pertama tuh foam cleanser. Foam cleanser ya, itu untuk cuci muka. Terus karena di sini cuaca panas, jadi saya pakai, karena istri pakai di rumah ada ampul, saya juga pakai ampul. Karena umur udah 35 tahun lebih juga ya. Pakai ampul, terus pakai globes Uni. Jadi untuk menahan radiasi matahari. Jadi pelindungan wajah. Jadi pakai jadi setiap keluar rumah setiap hari itu pakai globes minimal toner, ampul sama globes. Nah, itu aja. Dong. Nah, jadi buat bapak-bapak ini ya, karena kalau globes atomi itu dipakai karena dia transparan, jadi nggak begitu kelihatan. Nah, jadi dia tidak berwarna. Ya, dia udah mampu menahan sinar matahari itu 3 jam di bawah paparan sinar matahari ya, dia 30 ya SPF-nya 30. SPF 30. Jadi walaupun panas, wajah kita itu nggak merah-merah, nggak akan kemerahan gitu. Jadi karena di Damasraya lumayan cukup panas. Ya. Jadi Arif juga pakai ampul. Kasih dong. Ya, pakai toner. Reaksinya gimana? Wajahnya dulu begini, burikan, sekarang udah burikan gitu. Udah lumayan lah ini kerutan-kerutan dulu agak gitu. Pori-pori. Iya, pori-pori yang kelihatan kali itu yang di istri. Kalau saya kan pori-pori nggak terlalu besar. Jadi yang di istri yang pori-pori kayak kulit jeruk sekarang udah Kalau saya nggak terlalu cuman lebih kencang terasa, lebih kenyal. Lebih kenyal. Berarti laki-laki ini loh, Rif, coba panggil dong bagi laki-laki ini perawatan juga penting, beriklan dong, Rif. Oh iya, oke. Ya, jadi bagi laki-laki itu perlu juga perawatan, nggak hanya cewek yang perlu perawatan. Jadi kita sebagai cowok juga perlu perawatan wajah
yang minimal itu yang kita pakai itu cuci muka itu wajib ya, karena keluaran itu banyak sekali debu bertebaran itu menutupi wajah kita, jadi kita harus bersihkan wajah setiap hari. Terus juga karena cuaca kita harus kasih perlindungan juga terhadap wajah kita. Ya minimal saya saranin untuk cowok kalau wajah itu facial foam sama Globes lah minimal. Facial foam sama Globes ya. Ya, facial foam sama Globes minimal ya. Jadi kalau mau yang lebih untuk treatment wajahnya bisa ampul atau yang seri Defem boleh. Defem atau ampul. Nah, itu himbauan dari bapak-bapak buat ibu-ibu, bapak-bapak saja pakai skincare. Ya, jangan cuma ibu-ibunya aja. Nah, bagaimana ceritanya? Ya, ibu-ibunya jangan cemburu aja, jangan terlalu cemburu. Ya, bukan ibu-ibunya aja yang perlu, bapak-bapaknya juga perlu gitu. Oke, kita tangkap ini dari pembicaranya Arif. Nah, ampul itu sebenarnya bisa dipakai pria dan wanita. Nah, jadi kalau yang sudah merasa umurnya sudah mendekati kepala 4, itu lakukanlah treatment yang kecil-kecil saja, facial foam untuk rutinitasnya sehari-hari. Nah, terus pakai ampul dan dilanjut untuk aktivitas di luar rumah dipakailah yang namanya Globes. Pakai Globes. Ya, ada pilihan lain sunscreen. Nah, sunscreen itu dia tidak berwarna. Iya. Nah, ada yang sunscreen tapi absolut ada warnanya. Oke, kita ke lelaki yang muda belia. Udah ada yang nanya nomor WA-nya? Ini Pelama Kawami Pipa Ezra Leang. Aduh, Ordini, saya nggak hafal ini bahasanya apa ini Ordini. Kita ke Ezra lagi. Nah, nanti salah pertanyaan ya. Oke. Oh iya, tadi Ezra sudah bicara ya di awal, tapi enggak apa-apa, kita menekankan lagi ya, nanti kita penekanan lagi. Saya tanya ulang. Itu produk apa saja yang sudah dicoba. Nah, terus coba Erza kasih review dengan produk yang sudah Erza coba dari Atomi ya. Produk Atomi yang sudah dicoba, terus ceritakanlah pengalaman Ezra ketika memakai produk tersebut. Nah, Ezranya mana nih? Nah, oke, silakan Ezra. Ezra, dirimu di mana? Makanya, nah ini dia. Azra, ada yang ini ya. Di sini Ezra loh Agustin, bukan Azra. Ezra. Iya, Ezra. Oke, silakan Ezra berbagi pengalaman atau ceritakanlah kesan pertama Ezra menggunakan produk Atomi. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke. Produk yang saya sudah pakai sih jujur baru odol. Kan saya baru 2 minggu, jadi memang selama 2 minggu ini saya fokusnya rekrut dulu. Sementara jadi memang saya baru nyoba odol. Kalau kesannya seger banget sih. Seger banget, jadi apalagi pekerjaan saya kan marketing gitu kan, maksudnya sering ketemu orang, sering ngobrol sama orang. Jadi memang dituntut harus ya mulutnya tuh seger supaya nggak ngeluarin bau aneh-aneh lah gitu. Ya, itu mungkin bisa Ezra jabarkan lagi lebih detail lagi. Misalnya dulu Ezra pakai odol sebelum Atomi itu perasaan rongga mulut. Mana seperti itu. Dulu waktu sebelum pakai Atomi ya paling cuma bertahan 1-2 jam. Habis itu ya udah kayak biasa lagi gitu kan. Nah, tapi kalau pakai Atomi tuh segernya tuh awet gitu, sampai siang sampai sore masih enak di mulut tuh, masih enak banget. Lalu bau mulut juga enak, terus setiap pokoknya intinya enak banget lah. Rongga mulut enak enggak banget kering. Segar. Enggak. Nah, ya. Jadi saya tambahkan mungkin sedikit Ezranya lupa ya, mungkin lupa karena belum ini ya. Oh, kita asal Atomian tahu ya, kita nggak ada rekayasa di sini. Jadi pertanyaan saya cuma mengalir saja. Nah, saya mungkin mengarahkan mungkin bagian testinya. Nah, itu yang dirasakan rongga mulutnya lebih segar. Nah, biasanya orang yang pakai sebelum odol Atomi itu habis sikat gigi itu rongga mulutnya terasa kering loh, karena ada fluoride-nya ya. Fluoride-nya kan tajam. Jadi rongga mulut kita habis gosok gigi aja agak terasa kering.
Itu bedanya dengan Keset. Nah, itu kalau di atomi dia lebih lembut, lebih soft. Nah, jadi Betul. itu ya pengalaman Ezra-nya di atomi dari odol. Nah, dia karena berhubungan dengan ini ya, dengan customer-nya juga. Nah, dia perlu yang namanya nafas segar. Jangan nanti satu kali bicara orangnya langsung pingsan, ya. Nggak jadi closing yang ada. Nah, jadi nggak jadi closing. Gara-gara napas bau, kita nggak jadi closing. Kan nggak lucu. Nah, oke. Untuk Ezra juga, apa targetnya di Atomi dan kapan rencananya akan direalisasikan? Ini target, harus ada target ya. Target saya di Atomi seperti ini. Nah, kapan mulai direalisasikan? Target dalam jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang dong. Jangka panjang. Jangka panjang tapi kita persingkat. Gitu. Jangka panjang tapi nggak muluk-muluk ya. Mungkin ya. Sales master. Sales master ya. Nah, kita... ya, makanya saya rekrut orang sebanyak-banyaknya karena saya sadar saya tidak bisa mengejar itu sendirian. Itu saya nggak mungkin ngejar berapa PV gitu kan, nggak mungkin. Saya rasa nggak mungkin saya bisa kerja itu sendirian. Jadi memang saya ngerekrut tim yang mereka sama-sama, kita punya tujuan yang sama, kita mau bangun passive income, kita mau punya masa depan yang lebih baik, kita mau punya pendapatan yang lebih baik. Itu sih. Oke, jadi sekarang lebih ke jaringan ya, lebih fokus Betul. Ke pengembangan jaringan. Ya sama pesan saya tadi sama Maman itu, jangan lupa setelah rekrut minimal mereka beli satu produk. Nah, biar nanti poin dari yang upline-nya atau sponsornya itu nggak hilang ketika si member yang di bawah dia belanja. Nah, itu kita nanti bisa bahas di marketing plan ya. Kemarin udah di Zoom kan kemarin. Nah, itu kalau bisa yang sponsornya itu sudah ada perbelanjaan. Satu produk pun nggak masalah, yang penting ada poinnya. Nah, berarti kalau dia rekrut member baru, otomatis poin si membernya langsung masuk ke poin grupnya. Nah, oke, itu dari Erzah ya, Ezra. Saya dikomplain ini dari tadi sebut nama Ezra. Uni, Ezra, Uni. Oke, nggak apa-apa. Sama aja. Kita kembali ke Pak dosen. Gini, saya juga tahu ini ya, padahal tadi Pak dosennya nggak ada cerita. Nah, konon juga kabar burung-burungnya, Pak dosen ahlinya atau mahir dalam bahasa Cina dan Jepang. Nah, itu loh. Iya kan? Nah, saya itu detektif. Saya bisa mencari-cari riwayat orang. Nah, dari gitu ya? Nah, konon ceritanya ini Bapak dosen kita ini ahli, bukan ahli ya, menguasai bahasa Cina dan bahasa Jepang. Nah, coba dong ajarin atomian yang mau misalnya merekrut nih orang dari China, karena di Cina itu ada atomian, di Jepang juga atomian atau ada atomi. Jadi kesempatan Pak dosen itu karena udah punya keahlian, itu bisa kita manfaatkan. Nah, kita yang memanfaatkan, bukannya Pak dosen. Jadi ajari kita untuk cara merekrut orang dalam bahasa Cina ataupun bahasa Jepang. Nah, coba deh Bapak dosen ini kan ya, ajarkan kami. Nah, saya kasih ini ya, ditranslate nanti ke bahasa Cina terus ke bahasa Jepang. Ini yang lain tolong dicatat atau kapan perlu direkam. Ini buat menggait orang di negara Cina ataupun di negara Jepang. Nah, saya ini menjalankan bisnis Atomi. Ayo gabung di tim saya biar kamu dapat passive income. Nah, gitu. Dan nanti kamu bisa, dalam bahasa Cina, cara menggait orang biar bisa masuk ke tim kita. Nah, bahasa Cinanya dulu, tolong direkam. Ini ada mahasiswinya loh nonton nih, mahasiswinya ada nonton. Nah, kita nanti kan bisa belajar nih sama Pak dosennya, jangan berbagi ilmu, cara menggait itu orang-orang Cina agar mau berbisnis Atomi. Nah, bahasanya itu bagaimana? Yang singkat tapi gampang dicerna. Silakan. Oke. Jadi kalau untuk gabung di tim saya, ya, ayo gabung di tim saya gitu ya.
ayo atau silakan bilang cing gitu ya. Cing. Cing jia wo zhe dan dui. Astagfirullahaladzim. Itu nggak bisa lebih di slow motion kan itu bahasanya. Oke. Jadi cing jia Cing jia wo zhe dan dui. Cing jia tuan di atau mi. Cing jia wo zhe dan dui. Kita halus. Mari gabung ke apa namanya ke tim saya gitu ya. Tim saya. Jadi kalau bahasa Cina itu memang agak berdengung ya, berdengung. Nah itu, saya itu kalau itu agak pusing. Coba kalau dalam bahasa Jepangnya. Dalam bahasa Jepang. Oke. Watashi no chimu ni tanaka shite kudasai. Cappuccino yang saya tahu. Oke, itu bisa nanti kita belajar nanti sama Pak dosen ya. Mana yang mau belajar bahasa Cina, cara merekrut member, bisa nanti kita undang Pak dosennya untuk les privat tim kita untuk belajar bahasa Cina dan bahasa Jepangnya. Bagaimana kita mendekati orang-orang tersebut agar berada di tim kita. Karena saya sama sekali nggak paham itu. Udah lagi yang bahasa Cinanya berdengung, terus bahasa Jepangnya saya juga nggak bisa mencobakan. Aduh, nanti ini tapi nggak apa-apa. Yang penting kita belajar ya Pak ya. Oke, kita Maman lagi, Maman Suratman. Apa tuh Uni? Maman Suratman. Sekarang timnya udah lumayan dong. Alhamdulillah Uni. Udah timnya udah lumayan. Nih target-target ke depan apa nih? Apa yang mau dilakukan? Ini walaupun masih dalam pandemi ya, masih dalam. Tapi daerah Solo sudah jadi zona hijau ya. Alhamdulillah zona hijau selalu kalau di sini ya Uni. Nah, alhamdulillah berarti apa ini langkah-langkah yang sudah dilakukan? Kalau sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan ya baru sampai mengajarkan cara menggunakan sistem Atomi aja baru nih. Menginput. Gimana cara dia login, kemudian gimana dia cara belanja, terus gimana cara dia rekrut. Menginput member. Ya, nginput member. Nah, oke. Nanti ya dasarnya seperti itu. Dasarnya kita harus tanamkan di Atomi itu. Susah nggak mengajarkannya? Susah nggak mengajarkan orang-orang member-membernya? Oh, enggak nih, kebetulan member-member ini sebagian besar itu anggota aku di MLM sebelumnya yang aku tarik. Oh, iya, bagus. Tarik satu renteng, tarik, pindah. Saya kok jadi provokator ya. Tapi emang begitu. Ajarkan dulu mereka untuk input member dan melakukan perbelanjaan sendiri. Nah itu ternyata nggak susah kan? Nggak Uni. Nggak susah. Nah jadi buat ini ya, buat atomian sekalian, kita harus pintar dan harus bisa untuk menginput dan melakukan perbelanjaan sendiri di aplikasi. Jadi itu menggampangkan juga. Misalnya kalau kita serahkan semuanya ke upline kita atau ke leader kita, dalam sehari itu ada 50 atau 30 orang itu akan keteteran. Ya kan? Tapi kalau kita sudah ajar, tim kita mandiri itu semuanya akan mempermudah kita. Nah, juga akan menaikkan omset kita. Oke. Itu dari ini ya, semoga sering-sering melakukan ini ya, apa namanya, jumpa fans ya, sering-sering melakukan ini karena di sana nggak apa-apa ya, nggak ngumpul-ngumpul nggak masalah kan? Boleh, ya nah, boleh Uni. Lakukanlah edukasi timnya semakin kuat di sana. Kalau nggak kuat timnya nanti, nah itu dia nanti jadi keteteran karena Atomian itu paling penting itu adalah coachingan leadernya, ya. Oke, kita lanjut lagi karena Arif lagi menidurkan babynya. Kita langsung lompat pagar ke Ezra lagi. Ezra lagi. Karena penjelasan kita juga hampir habis. Tapi kita ada kuis ya di belakang. Nanti ada kuis masing-masing. Penonton kita malam hari ini. Nah, Ezra ini multi level untuk pertama kali ya, Atomi? MLM, ya. Pernah? Ya, belum pernah sebelumnya. Belum pernah.
Oh, berarti nggak ada bisa di-compare ya sama yang lain. Nah, menurut Erza sendiri, ini sistemnya Atomi itu, ya marketing plan-nya ya terutama ya, itu gampang atau susah? Ini jujur aja sama yang lain nih. Kalau saya kan belajar MLM itu cuma dengar-dengar aja. Jadi memang tahu dari orang yang harus tutup poin, kayak gitu kan. Cuma kalau rekrut sih nggak masalah, memang harus rekrut. Ya. Cuma enaknya di Atomi, pertama nggak perlu bayar ya. Ketika join nggak perlu bayar, free gitu. Jadi siapapun itu sikat aja udah. Orang baru beli satu produk, ya udah jadi member aja gitu. Itu enaknya sih. Terus kedua nggak ada biaya admin gitu kan, nggak ada. Lalu nggak ada sistem tutup poin ya? Iya, nggak ada sistem tutup poin. Ya, nggak ada sistem itu poin. Karena beberapa MLM tuh harus tutup poin untuk ngeluarin bonusnya. Iya, benar. Kayak gitu. Lalu dan kerennya sih, ketika jaringan kita besar, amin ya, jaringan kita semua yang nonton ini besar, itu kita bisa pairing tiap hari. Itu sih kerennya sih. Kita bisa pairing tiap hari, padahal cuma ibaratnya orang kan, yang saya suka adalah ini produk-produk sehari-hari yang semua orang pasti butuh. Gitu. Makanya saya tertariknya di situ sih. Dari segi produk dan juga sistemnya sangat bagus. Nah, iya. Nah, itu dia dari pengakuannya. Ini nggak ada intimidasi ya, yang buat nonton saya nggak ada intimidasi Ezra loh. Ini dia. Nah, berarti emang iya, karena dia juga baru berkecimpung di digital. Nah, di sini memang semuanya itu mengalir. Nah, kita nggak perlu tutup poin. Nah, ya mungkin kita berdoa ke depannya tim Ezra semakin besar. Nah, itu bisa pairing setiap hari dan kita cuman meng-coaching member-member kita di bawah. Tanpa kita pusing memikirkan kita harus belanja untuk mengeluarkan bonus kita, harus cari sponsor, bonus sponsor biar besar, nggak ada. Karena di Atomi kita nggak ada beli paket. Member tidak ada beli paket dan tidak ada istilahnya harus beli produk. Kalau berkenan untuk menjalankan bisnisnya, oke, kita kasih PV pribadi. Nah, itu tidak ada sistemnya yang beli paket. Nah, kalau beli paket biasanya kan kita mengharap bonus sponsor. Itu sampai mati pun kita akan berpikir untuk mencari sponsor member-member baru yang disponsori. Tapi kalau di Atomi emang benar kata Ezra, kita cuman perlunya pembinaan tim. Semakin besar timnya, didoakan setiap hari bisa pairing. Nah, kejar dulu PV pribadinya di 300.000 PV, itu udah lumayan posisi aman. Nah, semoga kedepannya Ezra jadi Atomian yang sukses. Laki-laki di tim kita. Oke. Amin. Pak dosen juga. Nanti doanya buat Pak dosen juga sama. Kita doakan dulu yang masih bujangan. Nah, oke. Kita kembali ke Pak dosen. Ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Itu jangan lupa ya nanti itu dikirim link YouTube-nya ya Pak dosennya. Nah, Oke. Pak dosen sudah paham kan marketing plan-nya Atomi secara garis besarnya? Ya. Nah, sekarang timnya gimana? Udah ada? Timnya udah ada? Memang pas kemarin kita udah rencana mau bikin pertemuan sama mahasiswa, tapi pas udah direncanakan pertemuannya pas kena ini PSBB di Manado. Nah, jadi kebetulan besok udah selesai ya, kita usahakan secepatnya pas sudah normal lagi kita langsung gas. Nah, oke, langsung gas. Itu tolong dicatat ya, Sil. Ini Pak dosen di bawah jaringannya Sil ya kalau nggak salah ini. Semakin miringlah kapal yang saya layarkan. Kalau Pak dosennya udah menggebrak, Erzanya sudah, ini semakin miringlah kapal saya. Tapi nggak apa-apa, yang penting Atomian itu semuanya sukses, bisa sukses. Mau saya, mau siapapun, mau yang baru gabung pun nggak masalah. Yang penting kita di sini memang tujuannya untuk mengajarkan orang untuk mendapatkan passive income. Karena di Atomi maupun leadernya lebih duluan gabung di Atomi, membernya bisa balap. Dan leader pun bisa kebalap. Contohnya saya. Nah, tapi nggak masalah. Ini saya doakan juga Pak Jeffrey-nya sama Ezra-nya ke depannya semakin sukses di Atomi. Juga Maman Suratman. Nah, yang lagi sibuk nih lagi ngerumpi ya.
Nah, itu juga bisa sukses nanti di Atomi. Amin. Udah tidur Amin. kakinya, Rif. Oke, si Arif juga udah, anaknya udah tidur. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, karena si Arif tadi belum dikasih pertanyaan ya. Nah, kita bisa belajar dari sini, karena Arif juga orangnya yang sudah cimpung dan mempunyai pengalaman-pengalaman di MLM. Nah, sebutkan aja, Arif, ini MLM yang keberapa di Arif. Terus, apa sih yang membuat Atomi itu berbeda di mata Arif? Karena kan sekarang banyak itu multi level yang timbul tenggelam. Nah, kenapa Arif harus memutuskan di Atomi? Silakan Arif. Oke. Tolong habis ini ya. Oke. Atomi itu sebelumnya saya udah pernah 1, 2. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Atomi yang ketiga ya. Yang bikin berbeda di Atomi yang nih 4 bukan? 1. Oh iya 4. Yang keempat, sorry, ketinggalan 1. Karena yang ke itu cuma mentah. Ya. Jadi Atomi gimana? Ini keempat ya benar. Yang bikin berbeda, yang pertama di Atomi itu nggak ada sistem tutup poin ya Uni ya, itu yang intinya. Terus pendaftarannya gratis, beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita harus beli paket ya, ada yang beli paket, pendaftaran, terus tiap bulan kita harus tutup poin, kalau enggak bonus nggak keluar. Di sana aja itu udah lumayan berat rasanya ini ya. Terus setiap tahun kita harus ada perpanjangan keanggotaan juga kalau di tempat lain. Terus poin kita itu hangus. Kalau di Atomi kan beda nih. Di sini nggak ada poin kita itu akumulasi terus poin grup itu nggak pernah hangus. Tiap bulan kita bisa kalau kita belum pairing istilahnya kan kita bisa sampai kita pairing poinnya itu nggak pernah hangus gitu ya. Jadi kalau misalnya kaki kiri kita udah banyak, kaki kanan belum mencukupi untuk pairing, itu kita masih bisa bulan berikutnya gitu, masih bisa ditunggu. Nggak ada istilah poin hangus. Kalau di MLM sebelumnya itu dari awal bulan sampai akhir bulan kalau nggak mencukupi ya hangus poinnya gitu, poin grupnya. Jadi kita mulai lagi dari nol. Di sini bedanya. Jadi nggak terlalu memberatkan gitu. Oke. Jadi satu lagi di Atomi juga karena sistemnya pairing bisa tiap hari, jadi kita kesempatan untuk dapat bonusnya tiap hari lebih besar, bisa tiap hari. Timnya ya, semakin besar tim, ya, semakin besar kita untuk mendapatkan bonusnya di Atomi. Ya. Karena semakin. Ya, satu lagi di sini kita Uni yang sistem kekeluargaan di sini tinggi Uni. Karena kita antara leader dengan member itu kita nggak saling sikut. Karena kalau di MLM lain itu kan kita untuk dapatin orderan kita kan memenuhin tupuh kita tiap bulan itu kita harus order, kita berebut sama member kan. Nah, kalau ini enggak, kita kalau udah mencapai posisi aman lah istilahnya 300.000 BV, kita pembelanjaan kita bisa kita spill over ke member kita. Jadi saling membantu gitu. Oh iya, gotong royong. Nah, iya. Nah, jadi saya jelaskan lagi di Atomi ini, mungkin ini udah Atomian udah banyak yang tahu ya, cuman yang belum tahu. Nah, di Atomi itu apabila si leadernya sudah merasa ini PV pribadinya sudah cukup, jadi kalau ada lagi perbelanjaan dia bisa tumpahkan ke membernya. Itu gunanya apa? Gunanya adalah agar PV si member ini terbantu, terus si leader pun berkesempatan untuk mendapatkan pairing. Nah, jadi simbiosis mutualisme. Jadi kita bantu si member kita bantu kita pairing. Nah, jadi Atomi itu sangat-sangat bisa diajak kompromi. Nah, begitu ya. Kalau di Arif juga sudah melalang buana di dunia per MLM-an. Nah, sekarang karena waktunya juga udah lama, nah
Kita sebelum menyudahi acara live ini, tolong dipanggil ya tim-timnya, kita mau kuis. Nah, kita kuis. Jadi satu orang daripada tamu saya malam ini, mohon dikasih pertanyaan. Biasanya kalau nggak ada kuis begini, saya yang kasih pertanyaan kepada tamunya. Gestarnya malam ini saya kasih jok-joknya atau apalah. Tapi karena sekarang kita edisinya edisi Atomi Men, nah kita bagi-bagi hadiah buat para Atomian malam ini bagi yang beruntung. Nah, caranya para Atomian ini, nah tamu saya malam ini siapkan satu pertanyaan, ya satu pertanyaan, tapi pertanyaan yang itu udah pernah dijabarkan tadi selama live. Jadi pertanyaannya jangan keluar dari konteks kita. Nah, jadi kita nggak bahas ini, tapi dikasih pertanyaan yang itu. Jadi orang jadi bingung. Nah, jadi para pemburu kuis tolong merapat. Kita menurut yang ada di HP saya. Nah, menurut yang ada di HP saya, siapa jawaban yang pertama kali benar? Pertanyaan pertama kita ke Pak dosen dulu. Siapkan satu pertanyaan Pak yang udah tadi ya, yang udah dicuap-cuapkan selama live. Mungkin ingat nih salah satu apa. Nah itu dilontarkan jadi pertanyaan. Nanti kalau ada yang jawab, saya akan sebutkan di sini. Kalau jawabannya benar, Pak dosen tinggal bilang, nah itu benar. Nah saya bisa stop langsung di sini. Nah silakan pertanyaannya. Bunyi suaranya nggak keluar. Suaranya tidak keluar. Oke. Oke. Kedengaran ya. Silakan kasih satu pertanyaan buat Atomian, tapi yang berhubungan dengan yang season tanya jawab kita tadi ya. Nanti mana yang jawab saya kasih tahu Pak dosennya. Siapa yang benarnya nanti. Jadi pertanyaan bisa yang saya sampaikan tadi. Ya, yang dari pengalaman saya. Oh, terserah itu misalnya apa sih yang mau Pak dosen kasih pertanyaannya, cuman yang udah kita bahas tadi. Oh iya di awal. Pertanyaannya terserah. Nah, nanti saya akan bacakan siapa yang jawab. Oke, silakan pertanyaannya. Oke, jadi kalau ada yang nyimak tadi, saya sempat sampaikan kenapa saya tertarik dengan Atomi, ini produk Atomi. Nah, sepertinya berhubungan dengan strategi mastisnya milik Atomi gitu ya. Jadi ada nggak yang bisa nyampain apa itu strategi mastisnya yang sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Kenapa saya tertarik dengan produk Atomi? Nah, agak susah ya? Agak susah ya? Ini tergantung ini pertanyaannya. Pertanyaannya jawab karena hadiahnya lumayan loh, Pak dosen. Hadiahnya. Oh gitu. Oh, oke, bolehlah berarti, bolehlah. Pak dosen bisa kencangkan suaranya sedikit lagi. Nah, ini siapa nih yang ngira Ezra ada Boy William ya katanya kan? Aduh. HP-nya rusak gitu, HP-nya rusak kayaknya. Kamera jahat. Ulang lagi Pak dosen. Oke, jadi saya tadi udah menyampaikan kenapa saya tertarik dengan produk-produk Atomi. Nah, ternyata pas saya lihat ada berhubungan dengan strategi mastisnya milik Atomi ini. Ada nggak yang bisa nyampain apa itu strategi mastisnya dari Atomi? Nah, oke. Udah ada yang dengar kan? Oke, ada yang dengar kan? Nah, ini apa sih? Saya kasih ya. Nanti kalau ada yang benar, Pak dosen bilang, nah itu benar, ya, gitu ya. Oke. Ini ada jawabannya. Saya jawabannya ini Boy William apa nih? Tidak ada. Nah, tidak ada tupo, bukan? Bukan. Salah. Daftarnya gratis dan tidak tupo. Bukan. Tidak ada tupo, salah juga. Produknya bagus. Pertanyaannya lebih ke strategi mastis sih. Nah, lebih ke strategi matisnya Atomi. Nah, ini ada jawabannya. Nanti saya baca, semoga sampai ke sana nih. Adanya kesempatan dan produknya bagus, nggak malu-maluin. Belum ya? Produk masih belum pas gitu. Ada bahasa Inggrisnya sih. Nah, ada bahasa Inggrisnya.
Tidak ada tupo dan free pendaftaran. Salah bilang enggak? Nah, ini saya sebutkan absolute quality, absolute price. Oke, benar. Benar. Nah, oke. Nah, saya tadi udah baca nih sampai ke bawah. Oke, pemenangnya untuk kuis yang pertama ini ternyata Atomian ini emang pintar-pintar. Dia baru sekian udah ada yang bisa jawab. Saya like dulu. Pertanyaannya dijawab oleh Agustin Leonita, absolute quality dan absolute price. Oke. Nah, oke. Nah, itu dia Selamat ya. Atomi ya, jargonnya Atomi. Oke. Selamat ya. Pertama ini dimenangkan oleh Agustin Leonita, dia sikat habis ini ya. Oke, kita lanjut ke Maman Suratman. Saya lebih Maman Suratman. Sudah siapkan pertanyaan? Alah nih. Alah, jangan bahas dia pertanyaan panjang orang. Nah, sekarang coba Maman kasih satu pertanyaan buat Atomian yang sulit karena hadiah kita bagus loh. Oke. Yang sulit. Oke. Tapi rasanya nggak sulit loh, Uni. Murah sangat. Ya Allah. Nah, lanjut. Apa pertanyaannya? Produk apakah yang pertama kali saya pakai saat bergabung di Atomi? Nah, produk apakah yang dipakai oleh Maman saat bergabung pertama di Atomi? Silakan jawab. Yes. Oh, enggak ada nih. Nah, belum ada jawaban. Belum adakah yang menjawab? Produk pertama, foam cleanser. Foam cleanser, Maman? Halo, Maman? Maman tidur? Maman? Aduh, tapi saya tahu itu bukan foam cleanser. Odol juga salah, odol salah, foam cleanser salah, odol juga salah, odol Atomi juga salah. Terus ada yang jawab Lady Mailan Karompis, odol salah, Vita L, odol salah. Nah, Tevi Maya Arif, odol juga salah. Kita lanjut, ampul dan foam cleanser. Bukan. Terus Melisa, kita harus spesifik ya Maman ya. Ada yang jawab Melisa Ratu, lipstick. Salah. Salah. Terus Selina Karundang, herbal sampo. Salah. Salisa Marce, odol. Salah. Herbal. Ya betul, odol Kak. Odol? Iya, odol. Ya Allah, bukannya lip treatment. Bukan, yang aku pakai odol. Cuman yang aku rekomendasikan itu yang lipstick. Ini MC-nya bunuh aja lah. Bunuh ah. Oke, Kan aku bilang tadi pas pertama itu aku order odol. Jadi aku pas sariawan, pas siap pakai itu hilang gitu sariawannya. Tadi Mamannya ke ini loh. Karena putus-putus jaringan tadi. Nah, jadi kesalahan bukan sama MC, salahan saja si Maman. Nah, oke. Pertanyaan pertama dijawab di saya karena saya balik lagi ke atas, scroll lagi ke atas. Ini ada yang jawab Meliza Karinda. Meliza Karinda ini hokinya kok bagus betul ya pas di kuis. Setiap kuis dia dapat terus. Saya harus belajar ini ke dia. Meliza Karinda, jawaban pertama di HP saya itu adalah Meliza Karinda. Jawabannya odol. Oke. Nah, itu Ordini kacau, bukan kacau Ordini. Tadi dia sinyalnya hilang, jadi nggak bisa pertanyaan. Kirain tadi malah lip treatment. Maklum lah, pengertian lah Ordini sama Unimu. Makanlah dulu Uni, minum aqua. Gak boleh minum, lagi puasa. Oh, nggak boleh minum Uni. Oh, puasa Uni. Kita ke Arif. Arif sudah ada siapkan pertanyaan Arif? Oke, Uni siap. Nah, ya pertanyaannya. Pertanyaan yang susah, biar lama jawab. Produk apa saja? Tolong sebutkan produk apa saja yang saya pakai sehari-hari. Berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5. Ya, 5 ada 5. Nah, produk. Oke, saya ulangi ya. Biar galvok karena Azra tapi kuis semua fokus. Ada 5 ya. Saya harus rajin-rajin mendatangkan
Ezra kayaknya di quiz. Kalau ini penontonnya banyak. Ya, 4 berarti. 4. Oke, Ya, pertanyaannya 4. kan 4 produk yang wajib dipakai Arif Ya, setiap 4. 4. Oke, kita bacakan satu persatu. Skincare ada 2. Nah, skincare ada 2. Apanya 2? Skincare ada 2. Itu ada 2. Oke. Linda Ya. foam cleanser, ampul dan HBG itu baru 3 ya. Sian Joan foam HBG baru 3. Dia 2 skincare, 2 ini. 2 body. Skincare, 2 perawatan. Apanya? Nah, ampul dan Neti Glow Best salah. Foam cleanser ampul salah. Shampoo salah. Facial foam, toner, ampul, Glow Best. Aduh, ini bagaimana ya? Gak apa-apa lah, tapi dia nyimak loh. Karena saya juga nggak tahu ini. Gimana ini panitia yang jawab facial foam, toner, ampul, Glow Best ada yang benar ini. Cuman nggak apa-apa lah, tadi dia nyimak. Nah, gimana nih? Yang di bawah juga nggak ada yang benar. Cuman ini Tevi Maya Arif tadi dia nonton loh. Udah kong kaling kong nggak kan? Nggak. Yang jawab dia di dalam kamar nih. Dia dalam kamar kok. Oh, juga nggak betul. Sorry, nggak betul juga. Saya batalkan. Dia juga ini dia jawab besar. Toner, ampul, salah. Lanjut karena nih kalau ampul Heti Glow Best, Godol salah. Odol salah. Odol dengan ampul salah. Ampul, nah ini ampul Healthy Glow Best foam cleanser dan toner salah. Dia 4, 2 skincare, 2 untuk bodycare. Antimo. Iya. Udah betul. Uni udah betul. Foam cleanser, toner, ampul sama Glow Best. Tapi 2 skincare, 2 untuk perawatan yang lain. Iya kan, foam cleanser sama Glow Best. Yang skincare-nya toner sama ampul kan? Oh gitu ya. Foam cleanser, toner, ampul sama Glow Best. Oh ya udah, saya kira tadi shampoo, hair tonic, Glow Best. Yang kan ada tadi yang dipakai untuk sehari-hari keluar kan? Tadi. Yang kalau shampoo itu yang paling yang pertama tadi yang paling berkesan tadi kan. Pertama gabung yang berkesan shampoo tadi. Oke, berarti yang benar adalah Tevi Maya, facial foam, toner, ampul dan Glow Best. Nah, oke. Itu kan yang dipakai sehari-hari untuk keluar kan, untuk keluar tadi. Yang dipakai sehari-hari. Berarti ini yang disarankan ke pemirsa tadi kan? Iya. Ya minimal foam cleanser sama Glow Best lah kalau untuk laki-laki. Oke. Nah, jadi perjawabannya dijawab oleh Tevi Maya Arif, facial foam, toner, ampul, Glow Best. Oke, siap. Nah, jangan panjang nih. Jangan sampai panjang nih. Ya. Pertanyaan terakhir. Kita serahkan ke Ezra. Kuis kacau, Uni bingung. Bukan bingung. Karena yang kebayang. Oke lah, anggap saja lah ya. Oke, Ezra, kasih pertanyaan rada sulit. Kalau bisa dijawab 1 jam. Oke, kasih pertanyaannya. Gampang aja. Apa target saya ke depan di Atomi? Aduh, target Erza ke depan di Atomi. Coba. Udah disebutkannya tadi tuh. Oh, nggak ada yang jawab. Oke, pertanyaan jawaban pertama dari Selina Karundang SM. Gimana Erza? Sales manager ya SM itu. Sales master. Sales master. Betul. Saya udah pikir nih tadi bakalan cepat ini yang jawab. Oke, Selina Karundang, ini pertanyaan pertama ya menurut akun saya Sales Master. Oke, selamat untuk para pemenang kuis malam ini. Nah, untuk alamat dan ininya alamat ya bisa di WA-kan nanti ke siapa ya? Ke ini ya kayaknya nih tim Sulawesi banyak ya.
Nah, alamat pengirimannya nanti bisa dikirimkan ke Melisa atau Pleti. Erza cepat Jo. Kok Uni pusing ya? Nah, oke lah. Malam ini sekian dulu live kita dengan para Atomimen malam ini. Nah, besok kita punya lagi tamu-tamu yang lebih heboh. Semoga ini yang malam ini bulan depan kita bisa ketemu lagi mungkin di episode yang berbeda karena udah ada pengalaman masing-masing. Kita bisa sharing lagi. Misalnya ada yang capek di SM ya tahun depan, jangan tahun ini ada yang capek di SM lagi, kita ketemu lagi di live-nya. Nah, terima kasih waktunya buat Pak dosen, juga buat Arif, buat Maman, buat Ezra, sukses selalu di Atomi. Semoga apa yang kita lakukan ini malam hari ini bisa menginspirasi atomian lainnya, dan bagi yang belum menjadi atomian hendaknya setelah melihat live ini terketuk hatinya untuk menjalankan bisnis Atomi. Karena ini ya, sekali lagi saya jelaskan, Terakhir. ini kita dari berbagai profesi ya, seperti Pak Jeffrey ini dari dosen, terus Arif juga dari ASN ya, dia PNS. Nah, terus juga Bang Maman ini juga seorang pedagang. Betul. Palu Gada. Dia sistemnya ini nih, Palu Gada, dari sayuran, gorengan semua Palu Gada. Oke, sukses juga. Terus Ezra juga backgroundnya juga dari financial consultant dari salah satu insuran lokal ya, lokal. Iya. Oke. Nah, itu dia. Kita bisa contoh semangat dari bapak-bapak ini. Nah, semoga di lain kesempatan sudah naik level semua, sehat selalu. Amin. Dadah semua, sampai ketemu. Mohon maaf ya para atomian yang belum sempat bertanya. Oke, terima kasih. Selesai, Mel. Dadah.